Oke semua, jadi kita sudah sampai di part bagian 4. Jadi ini sebenarnya eh, setelah kita belajar CRUD kemarin atau create, read, update, delete. Jadi kita sudah berhasil menambahkan, mengganti atau mengupdate, terus menghapus atau delete. Kita juga sudah menambahkan tombol clear. Nah, hari ini kita coba untuk menambahkan satu buah database, buat satu buah tabel di dalam database-nya kita. Setelah itu kita akan mencoba membuat sebuah login sederhana. Jadi kita setelah login, baru konsepnya dia masuk ke data buku. Atau kita buat setelah login dia masuk ke menu dulu. Nah, dari menu itu kita akan masuk mau menu yang transaksi atau mau tambah buku gitu misalkan. Boleh. Oke ya, jadi kita masuk dulu ke datanya kita. Jadi database-nya kita ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam PHP MyAdmin-nya kita. Kalau kemarin kita punya T buku, nah kita tambahkan T mahasiswa gitu, atau T peminjam, T user, T pengguna. Pengguna itu ada ID pengguna, terus kemudian ada nama pengguna misalkan, terus kemudian ada alamat, terus kemudian selain alamat dia juga punya nomor telepon. Kita asumsikan satu user itu hanya memiliki satu nomor telepon. Varchar, kita pakai varchar dulu. Ini ID itu 20, terus kemudian nama misalkan 50, alamat 50, atau biar aman kita asumsikan dia 100 fill. Teleponnya kayaknya 20 cukup. Oke, setelah itu kita save. Oke, kita juga punya kita sudah punya ya. Jadi kita sudah punya tabel. Kita sudah punya dua tabel. Jadi ada tabel buku dan tabel user. Kita buat lagi satu tabel T admin. Jadi ada ID, terus kemudian ada username, terus kemudian ada nama dulu ya. Namanya siapa, baru yang digunakan untuk masuk ini biasa username, name, terus kemudian ada password. Oke, terus baca dulu. Oke. Oke, yang ini kita coba tambahkan data ya. Nanti kalau kalian mau buat fungsi tambah datanya di NetBeans juga bisa ya. Nah, cuma kita coba dulu tambahkan data di sini. Untuk kita coba untuk loginnya, misalkan ID-nya 1, terus namanya misalkan Joko, username-nya misalkan Joko123, passwordnya 123456. Ini nanti passwordnya bisa kalian ginikan ya, buat apa namanya, gininya ya, kriptografinya atau proses keamanannya. Kalau ini kan belum ada keamanan nih, jadi kalian bisa tambahkan ID-nya 2, namanya Andre, username-nya Andre 456, passwordnya QWERTY. Go. Jadi kita sudah punya dua data, Joko 123, Andre 456 QWERTY. Oke, sekarang kita masuk ke dalam codingan kita. Nah, di dalam codingan kita, kita akan membuat sebuah ini baru ya, form baru ya. Jadi kita sudah kita minimize dulu. Oke, jadi di form buku kita buat sekarang di package yang sama, yaitu J formnya ya, J frame formnya.
kita menggunakan class name-nya namanya form login. Package-nya kita gunakan yang sama, jadi kita punya form login, terus kita juga punya JFrame form menu. Oke, kita punya login terus kemudian menu. Nah, di form menunya ini kita isikan button, terus button atau jadi di sini ada menu peminjaman, atau kita pakai tambah buku, data buku, terus di sini data peminjam, yang ini kita pakai data pelanggan atau data pengguna lah. Oke, jadi pertama kali user jadi akan dimasukkan sebuah ini ya, jadi sebuah menu. Jadi setelah dia login, dia akan masuk ke menu ini. Nah, di login juga sama, kita juga akan buat sebuah text field, terus kemudian ada password field. Oke, terus kita kasih label username, terus kita kasih label password. Ini kita hapus dulu teksnya. Oke, terus kita kasih tombol login, tombol lagi close. Oke, jadi saat dia login, kalau dia berhasil login, menyocokkan username dan passwordnya, dia akan masuk ke form menunya. Oke, nah di form login kita akan buat ini ya codingannya ya. Jadi kita ganti dulu variable name-nya, jadi tf user, terus di sini kita pakai tf points, terus di button login kita pakai btn login, terus di sini kita pakai btn close. Oke, nah di sini kita akan memasukkan sama konsepnya sama ya dengan di form buku kemarin itu. Jadi kita juga menggunakan select ya. Jadi kan kemarin kita pakai select nih. Nah ini select. Jadi kita juga nyari sekarang. Jadi di login itu juga kita konsepnya select juga. Oke, jadi di sini kita sama, kita pakai try catch juga. Try catch. Nah, di try catch ini kita pakai sama string SQL juga. String SQL kita juga sama pakai select juga. Select bintang from T, nah kita kasih tadi nama tadmin ya. Jadi karena kita sudah masukin gininya, kita pakai tadmin. Nah, jadi di tadmin itu kalau kalian ingat dia punya username dan password. Oke, where yang kita pakai adalah username ya. Jadi where username, kita ambil username-nya, dan passwordnya kita ambil ininya. Where username sama dengan apa saya ya, petik 12
tf user dot get text at t21. Terus karena dia harus dua-duanya benar, maka kita pakai konsep and password benar ya, password ya, benar, password sama dengan d12 tf sorry, oh ini kurang lagi satu plusnya nih, tf parse dot get text terus petik 21. Ini udah oke. Nah setelah kita ambil, kita boleh cocokin ya. Jadi kita ambil ini, terus kita nanti cocokin dengan yang ada di sini, gitu maksudnya. Oke. Jadi setelah kita ambil, nanti kita cocokin dengan yang ada di lebih sama nggak usernya dengan passwordnya. Oke, sama. Kita juga pakai java.sql connection kita masukin hasilnya di result. Kita kasih nama variabelnya res, yang dieksekut adalah di bagian pst nya ini, execute query, yang dieksekut adalah sql. Oke, baru kita akan cocokin jika if res next ya, jika res.next nya tf user dot get text dot equals itu sama dengan rs dot res itu sama dengan nama di dalam tabelnya dengan tabel field username, terus dan tf pass dot get text, tf pass dot get text nya itu sama dengan atau equals dengan yang ada di
stringnya si password, maka kita akan munculkan JOptionPin show message Nah, setelah dia berhasil login, dia kemana? Dia masuk ke dalam form ini ya, dia masuk ke dalam form menu. Jadi form menu itu kita kasih nama app menu. Ini kita panggil konstruktornya ya, new form menu. Oke, terus menu kita set, kita munculin ya, set visible. Jadi dia kita, nah si loginnya kita matikan, atau form loginnya kita matikan. Form login app login sama dengan new form login. Set visible, kita kasih false. Oke, kalau dia berhasil ya. Else, kalau seandainya dia nggak cocok nih, kita kasih juga JOptionPin.show username atau password yang Anda kan salah. Oke, terus kemudian di catch-nya kita kasih errornya, kita ambil jika ada error. Kita ambil dari di sini, terus kita get message-nya apa. Oke, kita coba run. Coba kita runnya dari form login ya. Kita akan runningnya dari form login. Oke. Jadi kita akan masukkan data yang kita punya ya. Jadi kita punya username tadi ada 2 ya. Jadi yang di pertama Joko, jadi yang kedua itu Andre. Jadi usernya adalah Joko 123. Terus kemudian passwordnya 123456. Kita login, berhasil login. Kita oke. Nah, dia akan masuk ke form menu ya. Jadi dia akan masuk ke bagian form menunya. Ini dia tidak kelihatan ya, tar. Form inputnya di sini tidak terlihat.
Oke, saya ulang lagi ya. Jadi form loginnya dia, jadi pada saat dia sudah masuk, jadi dia berhasil masuk, dia true. Kemudian dia set visible-nya false. Form loginnya oke, terus dia masuk ke form menunya. Oke, kita akan running lagi ya. Cuma dia tadi nggak mau muncul di layar. Harusnya dia di layar saya muncul, cuma di layar tampilan di OBS-nya yang kendala. Kita setting dulu main-nya, fungsi utama running-nya. Nah, jadi setelah dia gini, dia akan muncul ya. Nah, jadi dia akan muncul di data buku, data pengguna, dan data peminjam. Jadi dia sudah berhasil login masuk ke dalam form menunya. Nah, nanti dalam form menu ini kalian bisa berkreasi ya. Jadi setelah kalian masukin ke, setelah login ini berhasil ya. Jadi ini saya close dulu. Nah, jadi setelah kalian berhasil ya, jadi ini udah berhasil ya. Jadi ini dia masuk ke dalam form menunya, terus kemudian dia masuk ke form menunya, terus form loginnya dia terclose. Nah, nanti saat setelah selesai ini kalian bisa langsung masuk ke form menunya ya. Jadi setelah di form menu dia masuk data buku, sama konsepnya ya. Jadi data buku di running, dia data bukunya larinya kemana, jadi data buku dia larinya ke form buku, sama konsepnya dengan yang ada di sini ya. Jadi ini ya form menu, ini sama. Terus di menu dan di pengguna juga data peminjam. Jadi kalian saat data pengguna, dia masuk ke dalam konsep yang sama seperti form buku. Oke, ini ya. Terus kemudian pada saat peminjaman nih, atau kalian ganti ini transaksi peminjaman atau transaksi pinjam. Nah, jadi pada saat masuk transaksi kalian buatkan lagi satu form pinjam yang ada data bukunya, terus kemudian yang ada data penggunanya. Nanti data bukunya dipilih, terus kemudian data penggunanya dipilih, dia masuk ke dalam tabel transaksi. Nah, itu contohnya. Oke. Kita juga bisa melakukan pergantian terhadap data buku, data pengguna, atau transaksi pinjaman ini dengan menggunakan ikonnya ya. Jadi kita misalkan kita ingin menambahkan sebuah data atau sebuah image yang di dalam data buku ini, kita akan ganti dengan icon atau dengan image juga bisa. Cuma kalian juga harus siapkan gambar dengan ukuran yang sesuai dengan yang ada dalam sini. Jadi misalkan ukuran gambar yang ada di sini atau ukuran menunya di sini adalah width ya, media size data buku size-nya nah ini dia 126, jadi ini 126 ya. Jadi dia punya ukuran nih
Jadi kalau ini 156 118 ya, dia punya ukuran 156 118. Kalau yang ini juga dia punya ukuran size nya 171 kali 171 kali 107 pixel. Jadi kita siapkan image yang sebesar data ini. Kalian bisa menggunakan Photoshop atau menggunakan Canva yang bisa kalian download, sesuaikan ukurannya. Setelah kalian download, kalian bisa paste di dalam ini. Jadi saya sudah siapkan gambar, tinggal di copy aja ya, gambarnya di copy, di download dulu, terus setelah itu kalian copy gambarnya, terus kemudian paste di dalam packet yang sama, atau di dalam buatkan kalian folder lagi boleh. Nah, jadi saya sudah punya gambar. Gambarnya ini dimensinya 160 kali 127. Kalau ini dia kita jadi 160 terus 127. Lalu kita akan masukkan dengan klik icon ini. Nah, terus kemudian kita pilih filenya. Jadi dia sudah terisi icon. Jadi pada saat aliran dia ada iconnya. Kalian mau gedein lagi boleh. Cuma dia biasanya gambarnya dia sesuai dengan ukuran ini. Tapi kalau kalian kecilin, dia akan terpotong gambarnya. Jadi itu ya, kalian bisa pakai icon dan desain semenarik mungkin. Selamat mencoba ya, mendesain. Terus kemudian kalian juga bisa memasukkan menu-menu transaksi. Konsep transaksi sama ya. Jadi kita misalkan buat new transaksi, form transaksi atau form TRX. Nah, jadi misalkan di sini ada, kita pakai combo box. Jadi ini kita fill data peminjamannya, fill data bukunya, terus kemudian kita masukin ke dalam tabel. Terus setelah kalian masukin data peminjaman, kalian juga harus masukin data pengembalian. Itu ya. Jadi kalian konsepnya kalian sudah pahami. Jadi kurang lebih konsep dari pemrograman ini. Jadi kalian bisa menggunakan, kalau di query kalian menggunakan inner join atau outer join, kalian bisa masukin ke dalam ini string SQL nya ini. Terus dia apa yang akan terjadi, kalian mau apain, dia konsepnya sama. Itu dulu untuk video part ini. Jadi kalau dibutuhkan lagi, saya akan buat part-part selanjutnya atau bagian-bagian. Terima kasih, selamat mencoba, selamat menonton.